Oke, kita lanjut pembahasannya. Konten kali ini adalah sambungan dari episode ke-9 yang berjudul Fotografer Terakhir. Di konten sebelumnya saya menjawab setengah dari pembahasan kenapa saya beri nama fotografer terakhir, atau saya menjuluki diri saya sendiri sebagai fotografer terakhir. Nyambungnya gimana ya? Gini aja. Setelah saya tahu industri wedding ini semua ada masanya, ternyata ada juga masa relativitas. Maksudnya gini, di dalam karir bidang vendor wedding, ada yang di usia-usia tertentu kita masih bisa berkarya. Ada yang bahkan bisa diwariskan mungkin ke keluarga atau ke tim atau ke anak. Ada juga secara usia angka tertentu sudah terlihat tidak relevan. Jadi gini, saya ambil contoh di bidang vendor makeup atau MUA. Semakin lama mereka berkarya di industri, nama akan semakin dikenal. Seiring berkembangnya nama mereka, sampai di usia 40 sampai 55 atau 60 tahunan, nama mereka akan semakin terlihat matang. Walaupun juga tergantung sih ya cara branding mereka seperti apa. Ada juga di usia 40-60 memutuskan untuk mengurangi kapasitas job karena mungkin lebih memilih untuk fokus ke keluarga atau memang mengalami penurunan job. Lagi-lagi bergantung dengan kebutuhan dan branding mereka. Tetapi secara umum, jika brandingnya terus berkembang, jobnya pasti akan selalu ada. Dan di usia 40-60 tahun itu nanti masih bisa berkarya. Seperti itu. Ambil contoh lain, misal bidang vendor yang bisa diwariskan ya, semisal vendor dekorasi. Vendor dekorasi lebih sangat memungkinkan untuk bisa diwariskan, baik diwariskan untuk keluarga, tim, ataupun anak. Karena berbeda dengan MUA atau makeup artist, MUA umumnya personal brand, yang mana nama mereka secara person yang dijual. Sedangkan dekorasi umumnya namanya bersifat company brand atau brand perusahaan, yang mana tidak perlu menampilkan sosok ownernya. Jika kualitasnya oke, mampu mengikuti perkembangan pasar ataupun trennya, vendor tersebut akan bertahan lebih lama, akan bisa bertahan lama. Jadi, katakan brand vendor tersebut berganti kepemilikan, tidak berpengaruh apapun terhadap klien, asal kualitasnya tetap sama, tetap oke ya. Nah, beda lagi dengan fotografi pernikahan. Ini saya kurang paham karena belum ada bukti di perjalanan karir fotografi saya bahwa brand vendor secara nama personal itu bisa diturunkan atau diwariskan atau tidak. Kalau nama secara company brand, ada yang sudah terbukti bisa. Saya tidak mau menyebut brand tersebut. Saya tidak terlalu mengenal beliau. Beliau bukan di daerah saya. Lebih tepatnya beda provinsi lah. Pokoknya di Jawa Barat lah. Beliau adalah salah satu sosok idola saya. Nah, yang saya bahas bukan hanya brand vendor. Yang saya bahas adalah secara personnya. Yang saya bahas adalah saya sebagai seorang fotografernya. Fotografi identik dengan karya visual dan teknologi kamera, yang mana kedua hal itu selalu mengalami perkembangan secara masif. Tren gambar yang silih berganti, teknologi kamera yang semakin canggih. Relevansinya akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia sang fotografer. Katakan ya, saya ada di usia 40-50 tahun. Klien ataupun pengantin kan tetap ada di usia 23-30 tahun umumnya. Yang mana umumnya mereka juga akan mencari atau hire fotografer yang seumuran dengan mereka, supaya masih relevan dengan tren fotografi saat itu. Pertanyaan selanjutnya, lalu memang kalau kita nanti sudah di umur segitu tidak bisa lagi berkarya mengikuti zaman? Katakan pun kalian di usia segitu bisa mengikuti perkembangan teknologinya, bisa mengikuti tren fotografinya, bisa mengikuti selera pasarnya, bisa ngejokes dengan klien-kliennya. Pertanyaannya saya balik, secara look apa masih terlihat relevan?
Secara kinerja, apakah masih fit seperti di usia 20-an dulu? Kan tidak dong. Kembali lagi di prinsip awal tadi, di episode 9 fotografer terakhir. Di setiap zaman ada orangnya, di setiap orang ada zamannya. Kita tidak bisa memilih diri kita yang ada di zaman tersebut untuk yang berada di titik puncaknya. Karena untuk sampai di titik puncak, yang memilih adalah zaman. Lantas kenapa masih mau bertahan, Mas? Padahal sudah puluhan tahun di industri ini, Mas. Zaman tidak memilihmu loh. Gini ya. Saya kasih contoh. Ibarat kita sama-sama ada di dalam satu kereta dan para fotografer hits ada di gerbong VIP paling depan. Saya tidak masalah ada di dalam gerbong kereta terakhir. Saya tidak masalah duduk di paling pojok bangku terakhir. Dari pengalaman inilah saya menyebut diri saya sebagai fotografer terakhir. Semua fotografer pernikahan jika ditanya mau nggak ada di titik puncak ketenaran, mau nggak jadi yang ngehits, mau nggak jobnya mahal tapi laku, mau nggak motretnya selalu di venue atau di hotel-hotel ternama, mau nggak kliennya cantik-cantik, mau nggak dapat bridesmaidnya cakep-cakep, hidangannya mewah, dekorasinya megah, gaunnya indah. Saya yakin 100% semua fotografer di lubuk hatinya juga memiliki impian itu. Tapi untuk sampai di titik itu, saya yakin ada kerja keras, disiplin, pantang menyerah, nggak kalah dari mood, ngedit begadang, ikut seminar, bla 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 bla. Tapi kita semua melakukan itu juga. Kita semua juga melakukan hal yang sama. Yang belum sampai di titik puncak juga banyak yang disiplin, banyak yang bekerja keras, banyak yang pantang menyerah, banyak yang begadang malam dan bla bla bla. Kenapa bukan kalian yang ada di titik puncak? Kenapa? Jawabannya itu tadi. Karena zaman yang memilih. Tidak masalah saya menjadi fotografer terakhir. Karena endingnya bukan puncak ketenaran ternyata yang selama ini saya cari. Yakin serius. Ternyata karena saya mencintai kesenian ini, karena saya ingin selalu bisa hidup dari kesenian ini, karena saya juga selalu ingin menghidupi dari kesenian ini, karena saya fotografer terakhir. Sekian epilog penutup season 1 ini. Saya Anggi Prastio, sayonara.